Selamat datang kembali di channel Ini Kisah. Sebelumnya, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagram dan TikTok Ini Kisah untuk info menarik lainnya. Alexander Agung, seorang penguasa Makedonia kuno dan salah satu pemikir militer terbesar dalam sejarah dan juga sebagai Raja Makedonia dan Persia. Ia mendirikan kerajaan terbesar yang pernah ada di dunia kuno. Secara fisik, ia terlihat seperti memiliki dua sisi, yaitu karismatik namun kejam, brilian tetapi haus kekuasaan, diplomatis namun haus darah. Alexander menginspirasi dan mengilhami anak buahnya. Mereka akan mengikuti kemanapun dan jika perlu mati bersamanya. Meskipun Alexander Agung meninggal sebelum mewujudkan mimpinya untuk menyatukan dunia baru, pengaruhnya terhadap budaya Yunani dan Asia begitu mendalam, sehingga menginspirasi zaman sejarah baru, yaitu periode Helenistik. Periode Helenistik sendiri mengacu pada masa yang berlangsung setelah penaklukan Alexander Agung. Pengaruh budaya dan kekuasaan Yunani mencapai pada puncaknya di Eropa dan Asia. Masa ini kadang disebut masa transisi antara zaman klasik yang berlian dan kebangkitan Kekaisaran Romawi. Dari mana asal Alexander Agung? Alexander lahir pada tahun 356 sebelum Masehi di Pella, Makedonia, the capital of ancient Greece. Anak dari Raja Philip II dan Ratu Olympias. Ia merupakan salah satu istri dari 7 istri Raja Philip II. Meskipun menurut legenda, ayahnya tidak lain adalah Zeus, dewa Yunani. Sekilas info, Raja Philip II adalah seorang pria militer yang mengesankan. Ia mengubah Makedonia, yang merupakan sebuah wilayah di bagian utara semenanjung Yunani, menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan. Dan ia berfantasi tentang menaklukkan kekaisaran Persia yang besar. Bucephalus dan Aristotle, serta masa pembuktian Alexander. Pada usia 12 tahun, Alexander menunjukkan keberanian yang mengesankan ketika ia menjinakkan kuda liar Bucephalus, seekor kuda jantan besar dengan sikap yang liar dan susah untuk dijinakkan atau dinaiki, sehingga kuda itu menjadi teman pertempurannya selama sebagian besar hidup Alexander. Alexander memperlihatkan tekad dan ketekunan dalam menjinakkan kuda tersebut di usia yang masih muda. Ayahnya pun sangat terkesan dengan mengatakan, "My boy, you must find a kingdom big enough for your ambition. Macedon is too small for you." Ketika Alexander berusia 13 tahun, Raja Philip II meminta filsuf besar, yaitu Aristoteles, untuk mengajari putranya. Alexander belajar bersama anak-anak bangsawan lainnya, yang notabene akan menjadi jenderal-jenderalnya di masa depan. Aristoteles memicu dan memupuk minat Alexander dalam sastra, sains, botani, kedokteran, filsafat, dan banyak hal lainnya. Alexander bahkan memasukkan ahli botani dan ilmuwan dalam pasukannya untuk mempelajari tanah yang ditaklukkannya. Ketika Raja Philip II pergi berperang, Alexander baru berusia 16 tahun dan ia yang bertanggung jawab atas Makedonia. Kemudian pada 338 sebelum Masehi, Alexander melihat kesempatan untuk membuktikan nilai militernya dan memimpin kavaleri melawan pasukan suci Thebes. Pasukan terpilih yang konon tidak terkalahkan dalam pertempuran Chaeronea. Raja Philip II memegang kendali tentara bagian sayap kanan, dan Alexander diberikan kepercayaan memegang kendali penuh tentara bagian sayap kiri, bersama para jenderal tertinggi Makedonia yang mengikuti apapun perintahnya. Alexander menunjukkan kekuatan serta keberaniannya. Kavalerinya menghancurkan kelompok suci Thebes, dan kemenangan perang itu memberikan Raja Philip II kontrol dari mayoritas orang Yunani. Pada tahun 336 sebelum Masehi, ayah Alexander, Raja Philip II, dibunuh oleh salah satu pengawalnya yang bernama Pausinas. Diketahui bahwa Raja Philip II dibunuh dengan cara ditikam menggunakan pisau dari belakang saat memasuki rumah teater AEG dan dilihat secara langsung oleh rakyat-rakyatnya. Tidak tahu secara pasti siapa dalang dibalik pembunuhan tersebut. Banyak spekulasi dan konspirasi mengenai adanya campur tangan Alexander demi mendapatkan tahta. Namun, ada juga kabar mengenai kehidupan Raja Philip II yang menyukai lelaki-lelaki muda di samping ia memiliki banyak istri, dan Pausinas adalah salah satu pasangannya. Pada umur 20 tahun, Alexander pun naik tahta menjadi Raja Makedonia yang baru, dan ia membersihkan ancaman-ancaman internal, yaitu adanya indikasi perebutan tahta dari saudara-saudaranya, juga menumpas pemberontakan dari kota-kota di Yunani. Walaupun awalnya penasihat menyarankan untuk melakukan diplomasi, namun ia memilih dengan mengerahkan 3.000 tentaranya. Setelah selesai, Dewan Liga Korinitus memilih ia sebagai komandan invasi militer ke Asia. Alexander pergi untuk mengikuti jejak dan mimpi ayahnya untuk menaklukkan Kekaisaran Persia atau Achaemenida dan melanjutkan dominasi Makedonia di dunia. Untuk tahu latar belakang Kekaisaran Persia, kalian bisa cek di link di bawah ini. Pada 334 sebelum Masehi, Alexander bersama 40.000 prajurit keluar dari Makedonia dan berfokus untuk menaklukkan keseluruhan kerajaan Persia.
Seperti ayahnya, ia tidak suka melakukan diplomasi negosiasi dan lebih memilih untuk mendapatkan apa yang ia inginkan dengan cara menaklukkan. Pertempuran pertama melawan pertahanan pertama Persia yang dipimpin oleh Panglima Memnon of Rhodes yang terjadi di Sungai Granicus. Menurut cerita, Alexander hampir terbunuh oleh kapak, namun berhasil selamat dan bersama pasukannya berhasil memenangkan peperangan dan memukul mundur pasukan Persia. Kemudian mereka menuju ke selatan dan dengan mudah merebut kota Sardis. Pasukannya pun terus melakukan penaklukan dan menghadapi perlawanan di kota Miletus, Mylassa, dan Halikarnassus. Perlawanan di Halikarnassus memakan waktu cukup lama dan diakhiri peperangan pasukan Memnon of Rhodes yang melakukan penghancuran dengan membakar kota sebelum kabur. Raja Darius III yang mendengar kabar kekalahan pun mempersiapkan pasukan besar untuk siap berperang secara langsung melawan pasukan Alexander. Diketahui bahwa Alexander menggunakan strategi Sarissa Phalanx, sebuah formasi militer massal persegi panjang. Biasanya seluruhnya terdiri dari infanteri berat yang dipersenjatai dengan tombak sarissa yang panjangnya 4-6 meter dengan bertahan sambil menyerang. Pertempuran Issus. Pada tahun 333 sebelum Masehi, Alexander dan anak buahnya menghadapi pasukan Persia yang besar yang dipimpin oleh Raja Darius III di dekat kota Issus di Turki Selatan. Pasukan Alexander kalah dalam jumlah pria, tetapi tidak dalam pengalaman atau tekad untuk membalas dendam dan untuk mengklaim kekayaan besar Persia yang sebagian besar dijarah. Ketika keadaan menjadi jelas bahwa Alexander akan memenangkan pertempuran Issus, Darius melarikan diri dengan sisa pasukannya, meninggalkan istri dan keluarganya. Ibunya Sisigambi sangat marah sehingga ia tidak mengakui Raja Darius III dan mengadopsi Alexander sebagai putranya. Keadaan ini jelas menyatakan bahwa Alexander adalah pemimpin militer yang cerdik, kejam, dan brilian. Bahkan ia tidak pernah kalah dalam pertempuran seumur hidupnya. Ia akan membangun sebuah kerajaan di bawah motonya "There is nothing impossible to him who will try". Pertempuran Tirus atau Tyre. Selanjutnya, Alexander mengambil alih kota-kota Fenisia di Maratus dan Aradus. Ia menolak permohonan dari Darius untuk perdamaian dan mengambil kota Byblos dan Sidon. Alexander pun kemudian mengepung Pulau Tirus yang dijaga ketat pada Januari 332 sebelum Masehi setelah Tirian menolaknya masuk. Namun untuk melakukan pengepungan, Alexander tidak memiliki angkatan laut untuk diperintahkan, sedangkan Tirus dikelilingi oleh air. Alexander pun memerintahkan anak buahnya untuk membangun jalan lintas untuk mencapai Tirus. Semua berjalan dengan baik sampai mereka berada dalam jarak yang dekat dengan Tirian. Berkali-kali pasukan Tirus menggagalkan upaya cerdas Alexander untuk masuk, dan ia pun menyadari bahwa ia membutuhkan angkatan laut yang kuat untuk menembus pertahanan mereka. Alexander mengumpulkan armada besar dan akhirnya menembus tembok kota pada Juli 332 sebelum Masehi. Dan ia pun mengeksekusi ribuan Tirian karena menentang Alexander, dan banyak juga yang dijual sebagai budak. Alexander memasuki Mesir. Setelah menolak perdamaian lain dari Darius, Alexander berangkat ke Mesir. Ia dikesampingkan dan tidak dihiraukan di Gaza, dan dipaksa untuk menanggung pengepungan panjang lainnya. Setelah beberapa minggu, ia mengambil kota itu dan memasuki Mesir, di mana ia mendirikan kota yang masih menyandang namanya, yaitu Alexandria. Alexander pergi ke kuil Amun Oracle. Menurut Arian, di kuil tersebut Alexander berkonsultasi dengan Oracle. Selain itu, Plutarch juga menyebutkan bahwa sang pendeta menyapa Alexander Agung sebagai putra Zeus Amon, dan memberitahunya bahwa kekaisaran dunia telah disiapkan untuknya, dan pembunuh Raja Philip II telah dihukum. Banyak hal yang dibahas di Oracle, tetapi Alexander bungkam dan tidak menceritakan pengalaman tersebut. Namun, kunjungan itu melanjutkan spekulasi bahwa Alexander adalah dewa, anak dari Zeus. Alexander menjadi raja Persia. Alexander pun menaklukkan Mesir, dan ia menghadapi Darius serta pasukan besarnya di Gaugamela pada Oktober 331 sebelum Masehi. Setelah pertempuran sengit dan kerugian besar di kedua sisi, Darius melarikan diri dan dibunuh oleh orang kepercayaannya, yaitu Bessus yang ingin mengambil tahta untuk dirinya. Disebutkan bahwa Alexander sedih ketika ia menemukan tubuh Darius, dan ia memberinya pemakaman kerajaan agar mendapatkan kepercayaan orang-orang Persia. Setelah Darius tersingkir, Alexander memproklamirkan dirinya sebagai Raja Persia. Tetapi pemimpin Persia lainnya, Bessus, yang juga dianggap sebagai pembunuh Darius, mengklaim tahta Persia. Alexander pun tidak bisa membiarkan klaim itu bertahan. Setelah Alexander melakukan pengejaran tanpa henti, pasukan Bessus sendiri yang mengkhianati dirinya dan menyerahkan Bessus kepada Ptolemy yang merupakan teman baik Alexander. Bessus pun dimutilasi dan dieksekusi. Dengan tersingkirnya Bessus, Alexander memiliki kendali penuh atas perencanaan upaya pembunuhan terhadap Alexander. Alexander memasuki India. Pada 327 sebelum Masehi, Alexander mengarahkan pasukannya ke Punjab, India.
Beberapa suku menyerah secara damai, tetapi yang lain tidak. Pada 326 sebelum Masehi, Alexander bertemu Raja Porus dari Paurava di sungai Hydaspes. Pasukan Porus kurang berpengalaman dibandingkan Alexander, tetapi mereka memiliki senjata rahasia yaitu gajah. Meski begitu, setelah pertempuran sengit dalam badai yang mengamuk, Porus dikalahkan. Satu peristiwa terjadi di Hydaspes yang menghancurkan Alexander, yaitu kematian kuda kesayangannya, Bucephalus. Tidak jelas apakah ia meninggal karena luka pertempuran atau karena usia tua, tetapi Alexander menamai kota Bucephalus dengan namanya. Alexander ingin terus maju dan berusaha menaklukkan seluruh India, tetapi tentaranya yang lelah berperang menolak, dan para perwiranya meyakinkan untuk kembali ke Persia. Oleh karena itu, Alexander memimpin pasukannya menyusuri sungai Indus dan terluka parah selama pertempuran dengan Mali. Setelah pulih, ia membagi pasukannya, mengirim setengah dari mereka kembali ke Persia, dan setengahnya lagi ke Gedrusia, daerah terpencil di sebelah barat sungai Indus. Kematian Alexander Agung. Pada 323 sebelum Masehi, Alexander adalah kepala sebuah kerajaan besar yang telah pulih dari rasa kehilangan yang sangat dalam atas kepergian temannya, Hypation, yang juga terkenal sebagai salah satu kekasih pria homoseksual Alexander. Karena adanya rasa tidak puas dalam menguasai dunia, ia pun memulai rencana untuk menaklukkan Arab. Tetapi hal itu tidak pernah terjadi. Setelah selamat dari pertempuran demi pertempuran sengit, Alexander meninggal pada Juni 323 sebelum Masehi. Alexander Agung jatuh sakit setelah menenggak semangkuk anggur di sebuah pesta. 2 minggu kemudian, pemimpin berusia 32 tahun itu meninggal, tanpa ada yang mengetahui penyebabnya. Banyak konspirasi di balik kematiannya. Beberapa sejarawan mengatakan Alexander meninggal karena malaria atau penyebab alami lainnya. Tetapi yang lain percaya ia diracun, karena bagaimanapun juga ia tidak pernah menunjuk penggantinya. Kematiannya dan pertikaian berdarah untuk mendapatkan kendali yang terjadi setelahnya, menghancurkan kekaisaran yang telah ia perjuangkan dengan susah payah untuk diciptakan. Mengapa Alexander Agung hebat? Banyak tanah taklukan yang mempertahankan pengaruh Yunani yang diperkenalkan Alexander, dan beberapa kota yang ia dirikan tetap menjadi pusat budaya penting bahkan hingga hari ini. Periode sejarah dari kematiannya hingga 31 sebelum Masehi ketika kerajaannya runtuh, kemudian dikenal sebagai periode Helenistik yang berasal dari kata Helazein, yang berarti berbicara bahasa Yunani atau mengidentifikasikan diri dengan orang Yunani. Alexander Agung dihormati sebagai salah satu pemimpin paling kuat dan berpengaruh yang pernah dihasilkan dunia kuno. Sekian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.